Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulatu Salma dari PSIK 2019. Di sini saya akan memperagakan mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Untuk yang pertama, kita perlu komunikasi kepada ibunya terkait apa yang tindakan yang akan kita lakukan dan juga tujuan dari tindakan tersebut. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Salma yang akan merawat ibu dan bayinya pada hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir kepada bayi ibu. Tujuannya untuk mengetahui kondisi fisik bayi ibu. Untuk tempatnya nanti saya akan ke ruang pemeriksaan, Bu. Dan untuk waktunya mungkin 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya adalah persiapan alat. Untuk yang pertama ada sarung tangan, pakai instrumen dan juga kasa steril. Kemudian termometer, timbang badan dan juga tinggi badan, bengkok, jam, stetoskop dan juga metelan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu cuci tangan, kemudian memakai sarung tangan. Di sini prinsipnya bersih, namun kita mencegah infeksi yang ada pada bayi. Baik, untuk pemeriksaan pertama yang kita lihat adalah kulit bayi, warna kulit bayi. Nah, di sini warna kulit bayi yang normal yaitu warna merah kemerahan. Jadi, jika kita melihat ada sianosis atau kebiruan, maka itu kita curigai ada gangguan di pernafasannya. Untuk yang kedua, kita lihat di area perut apakah ada bintik-bintik merah atau tidak. Nah, kemudian kita lihat keaktifan bayi bergerak aktif atau tidak. Untuk selanjutnya kita akan mulai ke pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital bayi baru lahir. Untuk yang pertama, kita perlu melihat RR-nya dulu, yaitu respirasi bayi. Nah, caranya dengan melihat perut bayi mengembang dan mengempis. Kemudian kita lihat selama 60 detik. Kita kaji nilai normalnya yaitu 40-60. Nah, pemeriksaan TTV ini yang pertama perlu dilakukan adalah RR, dikarenakan jika bayi sudah menangis, maka nanti RR-nya tidak akurat seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan PTV yaitu detak jantung atau nadi. Kita menggunakan stetoskop. Kemudian kita sebelum diletakkan pada bayi, kita bisa usap-usapkan dulu biar enggak dingin. Kemudian kita letakkan biasanya di apex cordia, yaitu puting bayi sebelah kiri ya. Kemudian kita ukur selama 60 detik. Nah, di sini nilai normalnya yaitu 120-160 kali per menit. Kemudian setelah selesai, kita akan melakukan pemeriksaan suhu. Nah, di sini akan kita lakukan pemeriksaan suhu. Nah, nilai normalnya yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jika sudah selesai, kita akan melakukan pemeriksaan head to toe, yaitu dari kepala sampai dari kaki. Nah, di sini yang pertama adalah kepala. Kita palpasi ubun-ubunnya kita rasakan dari ubun-ubun anterior sampai ubun-ubun posterior atau molding anterior sampai molding posterior. Kemudian kita lihat apakah ini tuh sudah masih ada celahnya atau sudah menutup. Nah, kemudian kita lihat apakah ada cradle cap atau overproduksi.
sebasea glands. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi apakah ada bercak kemerahan. Biasanya ada pada belakang kepala sini, terus leher sini biasanya kemerahan. Terus selanjutnya kita ke wajah. Yang pertama kita lihat bagian matanya, apakah ada kotoran atau sekretnya. Kemudian kita lihat skleranya, apakah ikterik atau non ikterik. Kemudian kita lihat milia atau bintik kecil pada wajah, hidung, dan dagu. Oh ya, sebelumnya tadi saya terlewat ada konjungtiva anemis ya. Kita lihat konjungtivanya apakah anemis atau tidak. Kemudian tadi bintik-bintik sudah. Kemudian kita lihat hidungnya apakah ada sekret dan juga apakah ada pernapasan cuping hidung. Kemudian setelah itu kita lihat deviasi septum nasi di hidungnya apakah ada atau tidak. Kemudian kita lihat mulut. Nah, di sini kita lihat mulutnya. Apakah warnanya itu merah atau biru. Kemudian kita lihat selaput lendir. Dan kemudian jika bayi menangis, kita bisa mengambil kasa. Nah, kita bisa mengambil kasa. Dan juga bisa kita letakkan di jari-jari kita. Kemudian kita masukkan ke langit-langit mulut bayi. Kita lihat apakah ada celah pada langit-langit mulut bayi atau palatis kizis. Kemudian kita kaji juga kekuatan hisapnya. Kemudian setelah mulut selesai, setelah itu kita lanjut ke bagian dada. Buka bedong bayi, kemudian kita lihat dada bayi. Di sini apakah ada retraksi atau bantu napas. Kemudian kita lihat kesimetrisan antara dada kanan dan dada kiri. Kemudian selanjutnya kita adalah auskultasi dada bayi, jantung lebih tepatnya ya, apakah ada bunyi jantung tambahan atau murmur seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian perut. Nah, kita inspeksi, kita lihat perutnya, kemudian kita palpasi apakah keras atau lunak. Nah, di sini kita perlu perut bayi itu lunak ya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat tali pusatnya. Nah, tali pusatnya ini apakah ada nanah atau darah atau ada pembengkakan. Nah, di sini normalnya tidak ada ya. Bau juga tidak ada. Jadi bersih, tidak ada nanah, tidak ada darah, tidak ada pembengkakan, dan juga tidak ada bau yang tidak enak gitu. Baik, untuk selanjutnya kita buka selangkah dan popoknya. Kemudian kita lihat, kita inspeksi bagian punggung bayi. Kemudian kita raba tulang belakangnya. Kemudian kita lihat di sini apakah ada Mongolia spot, yaitu bercak biru kehitaman pada bokong dan ekstremitas. Biasanya di bayi baru lahir itu sini sekali dijumpai ada Mongolia spot ini. Nah, kemudian kita lanjut ke periksa lubang anus dan juga alat kelamin, yaitu kita inspeksi, kita lihat apakah ada mekonium atau kotoran pada bayi. Nah, jika tidak ada, maka kita tanyakan pada ibunya, ibu mohon maaf apakah bayinya sudah buang air besar. Nah, jika sudah, maka kita pastikan bahwa bayi dalam 24 jam itu sudah BAB atau sudah buang air besar. Kemudian setelah itu kita mulai masuk ke dalam antropometri, yaitu pemeriksaan berat badan dan juga tinggi badan, kemudian lingkar kepala, lingkar dada, dan juga lingkar perut. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan pemeriksaan berat badan terlebih dahulu. Nah, kita timbang. Nah, untuk nimbang ini yang perlu kita perhatikan yaitu tidak ada baju, tidak ada selimut sama sekali. Jika ada baju dan juga selimut, maka hasil dari timbangannya itu dikurangi
dengan berat selimutnya. Kemudian jika sudah selesai, kita timbang. Kemudian selanjutnya adalah kita ukur lingkar kepala bayi. Kita ukur lingkar kepala bayi. Nah, di sini bisa kita lihat lingkar kepalanya yaitu 26. Ini 26. Kemudian selanjutnya kita ukur lingkar dada. Lingkar dada bayi biasanya dilurus putingnya ya. Lurus putingnya, kemudian kita ukur. Nah, di sini 29. Ini bisa kita lihat 29. Kemudian selanjutnya adalah lingkar perut. Lingkar perut kita ukur lagi. Nah, di sini lingkar perutnya 27 ya. 27. Nah, kemudian setelah selesai, maka kita pakaikan baju kembali. Kita pakaikan baju kembali. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan tinggi bayi atau panjang bayi. Nah, untuk ukuran tinggi bayi ini, mohon maaf di sini saya ada kekurangan alat, jadi saya menggunakan penggaris. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kepala bayi harus pas pengukurnya, jadi ini harus mepet. Kemudian yang perlu diperhatikan kedua, kaki bayi harus lurus, jadi kita luruskan dulu. Kemudian selanjutnya setelah kita luruskan, ini tadi kepalanya mepet ya, terus kita luruskan, kakinya juga mepet, jadi telapak kaki ini kita pastikan ini mepet pengukurnya. Kemudian kita lihat, kita baca, di sini 30 cm, jadi tinggi bayi, panjang bayi 30 cm. Selesai untuk antropometri. Kemudian kita lanjutkan kepada pemeriksaan refleks. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan refleks. Untuk refleks yang pertama yaitu refleks Moro, yaitu kaget. Jadi refleks kaget ketika bayi mendapatkan suatu rangsangan seperti contohnya begini. Nah, jika kita menempukkan tangan atau menempukkan kemeja, kemudian bayi akan melakukan refleks kaget yaitu Moro. Kemudian yang kedua yaitu blinking, ketika bayi berkedip ketika mendapatkan kilatan cahaya. Ini contohnya pen light ya, ini seperti cahaya itu. Kemudian selanjutnya adalah Babinski, yaitu refleks telapak kaki ketika diberikan sentuhan seperti ini dari bawah ke atas. Nah, kemudian jari-jari kaki ini akan mengembang. Nah, kemudian selanjutnya adalah grasping, yaitu refleks ketika telapak tangan ini diberikan sentuhan, maka dia langsung menggenggam. Telapak tangan ini menggenggam. Nah, kemudian selanjutnya adalah routing, yaitu refleks mencari dengan cara tangan kita itu kita taruh di pipi, nanti bayinya itu akan refleks mencari, kayak mencari gini gitu. Itu refleks mencari. Kemudian selanjutnya adalah stepping, yaitu tubuh diangkat, kemudian kakinya ini dilantaikan. Nah, bayi akan refleks menjejak-jejak seperti ini. Itu tanda bayi ingin berjalan seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu sucking, yaitu refleks menghisap. Jadi tangan kita, jari kita masukkan jari kita, kemudian bayi akan refleks untuk menghisap. Nah, kemudian selanjutnya adalah tonic neck, yaitu kita telentangkan bayi ini seumpamanya ini di kasur atau di
dia terlentang gitu ya. Kemudian nanti bayi akan refleks, kepalanya menengok ke kanan, kemudian tangannya akan refleks menggenggam, kemudian diataskan gini, jadi posisinya kayak gini. Nah kemudian itulah beberapa contoh jadi pemeriksaan refleks bayi. Untuk selanjutnya pemeriksaan sudah selesai, maka kita bisa menginfokan kepada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai, dan juga kita infokan tentang bagaimana hasilnya, seperti berat badannya berapa, kemudian apakah ada abnormalitas. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.